Halo everyone, kami dari kelompok 1 akan menampilkan sebuah video mengenai urban design tata guna lahan dengan analisis responsive space. Saksikan pembahasan dan perjalanan kami. Berikut adalah lokasi kajian kami yang berada di kawasan alun-alun Kapuas dan sekitarnya. Alasan kami memilih lokasi ini dikarenakan terdapat beberapa jenis penggunaan lahan perkotaan, mulai dari perdagangan jasa, fasilitas peribadatan, perkantoran, perhotelan, pergudangan, dan ruang terbuka hijau. Permeabilitas, pada prinsipnya, ialah kualitas lingkungan yang didasarkan atas kemudahan aksesibilitas dan tersedianya sirkulasi yang tepat. Pada wilayah kajian, terdapat beberapa jalan, yakni Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Nusa Indah Baru, dan Jalan Nusa Indah. Terdapat beberapa potensi, yakni adanya banyak jalan dan jalur masuk yang berada pada kawasan akan memudahkan aksesibilitas antar tata guna lahan yang ada, baik itu makro maupun mikro. Lalu semua kondisi jalan juga bagus sehingga tidak menghambat aktivitas, serta tempat publik yang juga merupakan tempat budaya dapat memberikan nilai lebih dalam menarik minat masyarakat untuk beraktivitas. Dan tidak dipungkiri pasti ada yang namanya permasalahan, yakni adanya besar tingkat pelayanan kawasan, ini membutuhkan tempat parkir yang besar pula. Begitu juga jalur pejalan kaki yang masih kekurangan vegetasi peneduh, dengan banyak warga yang tidak mentaati rambu lalu lintas sehingga rawan terjadi kecelakaan. Berdasarkan dari hasil kuesioner diketahui bahwa akses yang paling mudah dilewati adalah Jalan Jenderal Sudirman, dan di mana pengunjung juga sebagian besar memilih kendaraan bermotor untuk pergi ke kawasan alun-alun Kapuas dan sekitarnya. Keragaman merupakan kemampuan kawasan dalam mengoptimalkan ragam fungsi di dalam kawasan tersebut. Pada kawasan kajian terdapat aktivitas yang beragam, mulai dari perdagangan dan jasa, perkantoran, peribadatan, pergudangan, perhotelan, penyeberangan, dan ruang terbuka hijau. Nah, hal ini memberikan banyak potensi, yakni semakin banyak terbukanya lowongan pekerjaan karena banyaknya cabang perdagangan dan jasa serta perkantoran. Begitu juga dengan banyaknya pengunjung yang datang ke kawasan sekitaran taman alun-alun karena keragaman fungsi kawasan seperti perhotelan, fasilitas pariwisata, serta perkantoran. Dan hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian di daerah tersebut. Di sisi lain, kawasan kajian ini juga memiliki masalah, yaitu banyaknya pengunjung memicu munculnya para PKL yang berdagang secara tidak teratur dan membuat kawasan tersebut menjadi tampak kumuh. Berdasarkan hasil kuesioner, masyarakat juga ada yang berkunjung dan melakukan aktivitas kepenyeberangan, serta perdagangan dan jasa. Dan sebagian besar masyarakat datang untuk bersantai menikmati pemandangan, namun tidak sedikit juga masyarakat datang untuk sekedar jalan-jalan. Hal ini dikarenakan lokasi amatan kami sebagian besar terisi oleh ruang terbuka publik, sehingga sering juga dijadikan tempat rekreasi. Namun masyarakat sepertinya kesulitan menemukan tempat ibadah di kawasan kajian kami, padahal terdapat 2 tempat peribadatan, yaitu masjid dan juga musola. Kejelasan adalah kualitas suatu tempat yang mudah untuk dikenali. Karakternya dapat dikenali dari bentuk fisik dan pola aktivitas yang terjadi. Nah, ini memberikan beberapa potensi, yakni pada kawasan kajian terdapat elemen yang dapat mempermudah pengguna melihat fungsi kawasan. Elemen ini dapat menjadi daya tarik bagi pengguna. Selain itu, ada tepian yang masih bisa dimanfaatkan dengan lebih optimal. Namun, pada kawasan kajian ini juga memiliki beberapa permasalahan, yakni banyak pengamen maupun pedagang kaki lima yang dapat mengganggu aktivitas sebagian besar pengunjung atau masyarakat. Dan berdasarkan hasil kuesioner, pengunjung menganggap bahwa ikon atau ciri khas pada kawasan alun-alun Kapuas dan kawasan sekitarnya adalah air mancur. Adapun yang menjadi pembatas antara taman alun-alun Kapuas dan kawasan sekitarnya yaitu ada jalan dan pagar. Kekuatan dalam perencanaan wilayah dan kota ialah kemampuan suatu kawasan dalam mengakomodasi kebutuhan setiap penggunaannya. Vitalis ruang kota dibentuk oleh keterkaitan tata guna lahan, masa bangunan, wajah bangunan, dan ruang publik. Adapun potensi yang dimiliki ialah karena ada lebih dari satu fungsi pada suatu kawasan tadi memudahkan pengguna dalam melakukan lebih dari satu tujuan dengan tidak memakan banyak waktu. Adapun terdapat masalah juga, yakni dengan banyaknya fungsi pada satu tempat yang sama tadi menyebabkan kesulitan pengguna atau masyarakat serta pengunjung dalam mengenali fungsi yang tidak dominan. Berdasarkan hasil kuesioner, masyarakat menganggap aktivitas yang paling menarik adalah berekreasi karena sesuai dengan kawasan yang tersebar, kebanyakan ruang terbuka hijau dan tempat untuk berekreasi. Halaman depan Taman Alun-alun Kapuas merupakan tempat lahan kosong atau ruang terbuka, sehingga dapat dijadikan tempat berlangsungnya pameran.
Kesesuaian visual. Kesesuaian visual ialah bagaimana detail penampilan kawasan atau bangunan mempengaruhi penafsiran manusia pada suatu kawasan. Di lokasi kajian, terdapat potensi di mana bangunan sudah dominan menggambarkan fungsi dari bangunan tersebut, sehingga persepsi pengunjung atau masyarakat tepat terkait fungsi dari bangunan tersebut. Namun masih terdapat masalah, di mana tampak visual yang masih monoton dan membosankan, serta bangunan lama yang terkesan kumuh. Berdasarkan dari hasil kuesioner, bangunan ataupun gedung perdagangan sudah sesuai dalam artian dapat menggambarkan kawasan perdagangan. Begitu juga dengan hasil observasi. Kemudian hotel, penginapan, lalu ada perkantoran, pergudangan yang sudah juga sesuai. Dan beberapa responden mengungkapkan bahwa lokasi kajian sudah menarik, namun ada yang mengungkapkan juga masih monoton. Dan beberapa gedung ataupun bangunan di lokasi kajian terlihat seragam atau sama, dikarenakan tidak ada yang menonjol. Kekayaan. Kekayaan ini merupakan kualitas yang berkaitan dengan bermacam pengalaman indera manusia. Adapun potensi di lokasi kajian, di mana aktifnya seluruh indera yang dimiliki pengguna dapat membuat mereka lebih mengenal kawasan dengan indera selain penglihatan. Hal ini juga dapat memperkaya pengetahuan terkait dengan kawasan. Adapun masalah di lokasi kajian terkait analisis kekayaan, di mana ketika pada hari libur, kawasan di Taman Alun-Alun Kapuas dan kawasan sekitarnya terasa terlalu sesak dan tingkat kebisingannya meningkat dikarenakan ramai pengunjung yang datang ke lokasi kajian. Berdasarkan dari hasil analisis kuesioner, pada hari kerja, kawasan Taman Alun-Alun Kapuas dan sekitarnya terasa lapang dan tenang, karena pada hari kerja tidak banyak orang yang mengunjungi kawasan Taman Alun-Alun Kapuas dan sekitarnya, sehingga suasana di kawasan tersebut menjadi lebih tenang. Sedangkan pada hari libur, yaitu sebaliknya, yaitu terasa lebih bising dan sesak, dikarenakan banyaknya pengunjung yang datang. Personalisasi. Personalisasi melibatkan partisipasi komunitas serta adanya interaksi antar manusia dan lingkungan. Adapun potensi yang dimiliki, yaitu kita bisa mengoptimalkan dalam penggunaan lahan yang ada, baik itu ruang terbuka hijau, perdagangan jasa, dan lain sebagainya, yang mana nantinya diharapkan dapat membuat ketertarikan pengunjung lebih tinggi. Adapun masalah di mana bangunan masih banyak yang tidak berfungsi secara optimal, serta minimnya fasilitas pendukung di kawasan. Berdasarkan dari hasil kuesioner dapat disimpulkan, diperlukan adanya perbaikan di kawasan Alun-Alun Kapuas dan sekitarnya, baik itu bangunan yang terlihat tidak terurus serta kumuh dan memberikan kesan membosankan. Lalu untuk di Taman Alun-Alun sendiri perlu adanya pembatasan khusus antar aktivitas, terutama area bermain dan area bersantai, sehingga meminimalisir terjadinya gangguan dari aktivitas yang tidak terkontrol, serta diperlukan beberapa fasilitas lainnya seperti tempat berteduh saat hujan dan lain sebagainya. Kemudian ruang terbuka hijau dan perdagangan jasa juga diperlukan perbaikan, begitu juga dengan pergudangan. Tibalah pada analisis gabungan. Dapat disimpulkan dari beberapa aspek sebelumnya bahwa lokasi kajian berada pada letak yang strategis serta memiliki jaringan jalan yang dapat mempermudah setiap pengguna untuk mengakses setiap penggunaan lahan yang ada. Begitu juga dengan beberapa bangunan yang dianggap penting serta unik, dan antara penggunaan lahan dan aktivitas memiliki interaksi. Berdasarkan hasil analisis dan temuan lapangan, diketahui bahwa setiap penggunaan lahan memiliki aktivitas dan karakteristik yang berbeda-beda, begitu juga dengan potensi dan permasalahan. Maka dari itu perlu yang namanya perbaikan dan peningkatan, agar setiap fungsi peruntukan kawasan yang telah ada dapat terjaga serta tertata dan berfungsi dengan optimal. Sekian video dari kami, sampai jumpa dan terima kasih.